Hari itu Kanaya pergi kumpul dengan kawan-kawan, ke kedai sejawat. Karena merasa rawan dan takut kena gepre Nagara kalau seumpama Kanaya pulang pergi sendiri, akhirnya Nadine sebagai supir dadakan hari itu menjemputnya. Padahal Kanaya sudah menolak dan memilih membawa mobil sendiri sebab kasihan dengan Nadine. Atau kalau tidak, bisa minta antar suaminya, toh hari Minggu. Dari tempatnya, Nadine pergi menjemput JH lanjut Ola lalu Hera dan yang terakhir Kanaya. Untung personil mereka hanya 5, jadi pas di dalam mobil milik Nadine. Tidak perlu dempet-dempetan atau pangku-pangkuan. Padahal beneran nggak apa-apa bawa sendiri loh, Din. Kata Mas Nana juga boleh asal bawanya pelan aja, kata Kanaya. Mas Nana siapa? Tanya JH yang ketinggalan update terkini. Sebab dia juga sibuk dengan kisah percintaannya. Mana Ale lagi nempel-nempelnya akhir-akhir ini. Entah mau dibawa kemana hubungan mereka, masih belum ada hilal untuk meresmikan hubungan dalam ikatan pernikahan. Lakinya, jawab Hera dan turun dari mobil lalu mempersilakan Kanaya duduk di jok belakang bagian tengah. Di sampingnya ada Ola. Sedang JH di depan. Kanaya mengernyitkan dahi heran ketika melihat Hera yang memakai baju turtleneck sampai menutupi leher. Cuaca juga sedang panas sekali. Lo salah kostum apa gimana, Ra? Tanya Kanaya. Kagak. Dingin aja, jawab Hera. Pantat lo kerlap-kerlip. Dingin dari mananya? Sentak JH sambil menolehkan kepala. Beropini sih boleh ya, cuman jangan bodoh. Matahari sedang berada di puncak. Dirinya yang memakai baju singlet saja merasa kegerahan, masa iya Hera bilang dingin? Di tengah kericuhan itu, Nadine mulai melajukan mobilnya. Dingin, belum dijamah sama suaminya, celetuk Nadine. Membuat Hera kembali teringat dengan kejadian yang sudah berlalu 2 malam, namun bekas cupang di lehernya masih belum pudar sepenuhnya. Dia lantas memajukan badan dan menoyor kepala Nadine dari belakang. Lie dah yang udah nyoblos. Rutin, seminggu sekali, kata Hera. Kanaya hampir tersedak air ludahnya mendengar perkataan Hera sedangkan yang barusan disindir hanya nyengir lebar. Ola sejak tadi diam menyimak sebab tengah meratapi nasib perkara kalah war dan tidak dapat tiket nonton konser NCT Dream. Badannya sudah lemas dan loyo. Orang-orang yang senasib dengannya lagi pada panik buying dan ada yang sampai kena tipu 20 juta, padahal tiket paling mahal juga mentok kagak ada 5 juta. Sampai dia refleks mengelus dada. Buset 20 JT tuh duduknya di pangkuan Jeno apa gimana? Tanya Ola. Dia juga tengah berusaha nge-tweet sih, siapa tahu ada yang mau jual tiket. Cuman dengan harga yang normal. Kalau tidak ada, ya sudah wassalam. Balikan sama Alan, Din. Tanya Ola kemudian. Ya gitu, jawab Nadine. Nadine tidak menyangka jika Alan ikut hadir di pernikahan Hera. Beberapa hari sebelum pernikahan temannya, memang keduanya sempat bercakap. Hanya sekadar menanyakan kabar. Sampai akhirnya Alan yang sudah lelah dengan hubungan mereka yang terombang-ambing memilih untuk mengajak Nadine mengobrol sekali lagi mengenai kelanjutan hubungan mereka. Dan end up balikan. Mesti tidak ada kata-kata putus dari Alan sebelumnya, hanya Nadine yang memutuskan secara sepihak. Lagian kalau dipikir Nadine sudah terlalu lelah dan tidak memiliki waktu untuk dekat dengan orang baru lagi. Kalau soal Jovan, sejak awal Nadine pure menganggapnya teman. Mereka bahkan tiba-tiba lost kontak dan Jovan juga tidak mencoba mengirimkan pesan terlebih dahulu. Ada sedikit perasaan bersalah saat mengingat laki-laki itu, sebab seakan Nadine memberinya harapan palsu. Dia bahkan tidak berani bercerita pada teman-temannya karena tahu malah akan dihujat habis-habisan. Ngadonnya jadi apa gimana? Kok mau balikan lagi? Tanya Ola. Ngadon? Tanya Kanaya menoleh ke arah Ola. Anak, jawab Ola. Kagak iya. Safety first kita mah. Seru Nadine. Memang dari mereka semua yang sejak dulu pergaulannya sangat bebas itu Nadine. Kanaya, Mas, aku udah nyampe. Nagara, have fun bumil.
I love you. Kanaya, iya. Nagara, I love you. Kanaya, iya, Mas. Iya. Nagara, I love you. Nagara, masa jawabannya cuman iya? Kamu udah nggak cinta lagi sama aku? Kanaya, love you too. Nagara, who? Who loves me? Kanaya, me. I love you too. Hade riwahnya yang ngurusin bayi besar, komentar Hera mengintip ke layar ponsel Kanaya. Kanaya lantas menyandarkan punggungnya ke belakang dan berbisik pelan kepada Hera, sakit apa enggak? Dia jelas tahu alasan di balik baju yang Hera pakai. Dikit. Perih. Gue kalau jalan jadi aneh, berasa ada yang ngeganjel, jujur Hera. Dipikirnya ini dia bercerita dengan orang yang sama-sama sudah menikah dan teman dekatnya. Mana malah ditinggal 2 minggu, keluhnya. Baru juga 2 hari ditinggal. Yang menjadi titik masalah adalah Hera malas lama-lama berdekatan dengan Mbak Bora. Mana tiap dia keluar rumah pasti mantan cinta pertama Haidan itu nangkring di teras rumah. Ketika bahan pergibahan sudah habis dan mereka kehilangan topik karena semua sudah dibahas. Akhirnya satu persatu mulai sibuk main HP. Yang lain sih chat bareng pasangannya. Sedangkan Ola yang kondisinya jomblo bin ngenes. Hanya bisa memandang ke sekeliling. Kalau dia buka HP yang ada malah invite, di sosial media pasti banyak yang lagi pamer dapat tiket konser. Sampai matanya menemukan sosok yang tidak asing di sudut ruangan. Jeffrey. Laki-laki yang memakai topi, menutupi hampir setengah wajahnya juga mengenakan jaket hitam. Namun kentara sekali ia memerhatikan Kanaya yang sedang cengar-cengir melihat foto kucing yang baru dikirimkan suaminya. Balik yuk, ajak Ola tiba-tiba merasa was-was. Entar males gue di rumah, sahut Hera. Bukan malas bertemu mamahnya tapi Mbak Bona. Please lah, ayo, pinta Ola. Dia tidak mau Kanaya menemukan keberadaan laki-laki itu. Akan tetapi semua masih enggan pulang. Malah Ola yang kena cibir. Ngapain sih? Kayak ada yang nungguin aja di kosan. Pacar aja kagak punya, cibir Hera. Inilah saatnya Ola untuk berteriak BANGSATTT. Karena sudah putus asa, akhirnya ia menyenggol lengan Hera yang duduk di sebelahnya dan malah berakhir melihat pemandangan tidak senonoh dari layar ponsel temannya tersebut. Bukan video iya. Tapi chatting perempuan itu dengan suaminya. Hera, Idan, mau nyoba nggak? Haidan, nyoba apa? Kamu masih di luar sama temenmu. Kalau udah pulang, bilang ya. Tadi pagi kurang sesi teleponannya. Haidan, apa aku pulang aja sekarang? Terus besok pagi berangkat lagi. Haidan, aku mau lapor ke polisi. Soalnya rasa kangen ini nggak bisa ditahan. Hera, apa sih kok lucu? Kamu punyaku ya? Hera, itu yang atas jawab DULUU. Haidan, iya kenapa? Nyoba apa? Hera, send a picture. Hera mengirimkan gambar pengamanan merek Durex yang tadi sempat ia potret. Sengaja ingin bertanya langsung ke Haidan. Hera, pakai itu, yang tadi waktu mampir ke minimarket nggak sengaja lihat. Penasaran sama rasanya. Kok bisa banyak varian gitu? Padahal kan pakainya juga ditweetit. Kayak emang bakal diruasain pakai mulut. Haidan, Ra. Kamu diajarin sex education enggak sama ortu? Hera, boro-boro. Ngomong hal kayak gitu tuh nyaru bagi mereka. Hera, kalau kamu nggak mau jawab, nanti aku cari sendiri aja. Haidan, emang bakal diruasain di mulut. Kamu beli satu coba, rasa apa aja. Kalau aku pulang, aku ajarin. Hera, ajarin apa? Haidan, kegunaannya. Katanya tadi aku disuruh pakai. Hera, okeng. Haidan, satu aja. Di si najis, komentar Ola. Nyesel Ola melihatnya, mana tidak bisa diunsin. Ternoda sudah mata sucinya dari hal-hal kotor seperti ini. Hera lantas menoleh dan mendekap ponselnya. Apa sih, lah? Privasi nih. Seru Hera.
Ola memutar bola mata malas. Lalu berbisik di dekat telinga Hera, memberitahukan keberadaan Jeffrey. Membuat perempuan itu melirik dari ujung matanya lalu segera menghubungi Nagara. Kalau dia mengikuti saran Ola untuk pulang, terlalu beresiko. Bisa saja Jeffrey mengejar dan mencegat mereka di jalanan yang sepi. Mana personilnya cewek semua. Nagara yang sedang duduk di sofa ruang tengah dengan satu bungkus ciki rasa keju lantas beranjak tatkala mendapati pesan dari Hera. Harusnya dulu ia jebloskan saja Jeffrey sekalian ke penjara. Tapi daripada itu, laki-laki tersebut sudah memberikan hukuman yang setimpal untuk Jeffrey. Tanpa sepengetahuan Kanaya, Nagara menguak kasus korupsi yang dilakukan ayah Jeffrey. Hingga justru bukan dirinya melainkan ayahnya yang dipenjara. Semua aset disita. Mereka kehilangan tulang punggung keluarga dan martabat. Ibunya depresi sebab tidak sanggup mendengar hujatan dari semua orang. Jeffrey jelas kaget dengan krisis ekonomi yang dialami. Nagara memblokir aksesnya untuk melamar ke banyak perusahaan. Hingga akhirnya Jeffrey perlu pindah ke luar kota dan memulai langkahnya di sana. Itu lebih menyiksa ketimbang memenjarakan manusia sampah tersebut dan suatu saat dia bebas dengan keadaan yang masih sama. Nagara sampai sekitar 10 menit. Di mana jarak tempuh normalnya dari rumah ke sejawat itu sekitar setengah jam. Dia tidak membawa mobil melainkan motor Scoopy, hasil pinjam dari tukang kebun di rumah Bu Ratna. Hal pertama yang ia lihat adalah Kanaya yang tengah berjalan keluar dan tiba-tiba pergelangan tangannya ditahan oleh Jeffrey. Membuat perempuan itu meringis kecil. Bak! Nagara meninju pipi Jeffrey keras hingga laki-laki itu melepaskan tangan Kanaya. Lantas dengan sigap menarik kepala Kanaya ke dadanya. Tidak memperbolehkan istrinya menoleh barang sedetik untuk melihat keadaan Jeffrey. Tubuhnya bergetar hebat. Sejawat sedang ramai kala itu, sampai semua pasang mata melihat ke arah mereka. Tubuh Jeffrey tersungkur ke lantai dengan topi yang sudah terlepas. Berbeda dengan tangan kiri yang begitu lembut mengelus belakang kepala Kanaya. Tangan kanan Nagara masih mengepal erat hingga urat nadinya menonjol. "Go away," ujar Nagara penuh penekanan. Bukan menyuruh pergi dalam keadaan sekarang. Namun menyuruh laki-laki itu pergi, menjauh dari kehidupan Kanaya. Dia ingin menghabisi Jeffrey saat ini juga. Tapi ada Kanaya dan bahkan perempuan itu mendonggak dengan tatapan takut. Melihat garis wajah Nagara yang sudah mengeras. Juga tadi mendengar bunyi debaman di belakangnya. "Masih takut?" tanya Nagara. Kanaya tetap diam di tempatnya, duduk di ujung kasur. Menunduk sambil meremas rok yang ia kenakan. Mereka sudah sampai rumah dan kini berada di dalam kamar. Nagara sejak tadi berjongkok di depan Kanaya. Terus menanyai keadaan perempuan itu. "Kamu takut ketemu dia lagi atau takut sama aku?" tanya Nagara. "Kamu," jawab Kanaya. Akhirnya Kanaya menggaku. Ketimbang fakta jika Jeffrey kembali. Kanaya justru lebih ketakutan melihat wajah marah suaminya. Juga mendengar pukulan yang laki-laki itu layangkan. Wajar dia begitu, selama ini hanya sisi dari Nagara yang lemah lembut dan penyayang yang selalu ia lihat. Bahkan kalaupun bisa, Nagara enggan memperlihatkan sisi dirinya yang lain kepada Kanaya. Bibir si perempuan lantas bergetar dan bulir air mata perlahan turun. Kanaya terisak pelan. "Maaf," ucap Kanaya. Bukannya berhenti, tangisannya malah makin keras. Hingga isakannya itu berhenti dalam sekejap tatkala si bayi menendang dari dalam perut. Kanaya mengaduh. Dan membuat Nagara panik. "Nay, kenapa? Perutnya sakit. Sebelah mana?" Kanaya jawab, tanya Nagara. Kanaya lantas meraih telapak tangan Nagara dan menempatkannya di bagian perut yang tadi mendapatkan tendangan. Raut wajah Nagara masih terlihat sangat khawatir. "Barusan adek nendang. Di sini," kata Kanaya. "Lemes banget kayak ager-ager." "Kenapa lo?" tanya Jovan tatkala ia mendapati Nagara yang lesu setengah hari ini. "Tumben banget juga bekal lo nggak bentuk unyu-unyu," lanjut Jovan.
Kanaya selalu membuatkan menu bekal yang berbeda-beda untuk Nagara setiap harinya, dia menonton tutorial video. Nah biasa makanannya dibentuk-bentuk, jadi hewan atau apa deh. Pokoknya lucu. Bahkan Jovan pernah mengatakan jika Nagara bukan seperti orang mau berangkat kerja tapi anak TK mau pergi piknik. Mana kotak bekalnya tuh yang 2 tingkat. Hari ini Nagara membawa bekal nasi goreng dengan telur ceplok di atasnya. Sayangnya telurnya rada gosong karena Nagara goreng sambil ngelamun. Iya, dia bikin sendiri. Soalnya Kanaya belum bangun, bahkan saat dirinya akan berangkat. Sebetulnya dia tahu sih jika Kanaya sedang menghindar. Dan alasan dia lesu hari ini karena semalam Kanaya juga tidak mau tidur dekat-dekat dengannya. Bikin sendiri, jawab Nagara. Wah kenapa neh? Tanya Jovan jadi beringsut mendekat ke sebelah Nagara. Mereka duduk di kursi panjang kafetaria. Jangan deket-deket. Risih anjir. Lo suka beneran sama gue kah? Tanya Nagara. Najis. Sungut Jovan dan kembali fokus dengan makanannya. Dia juga sempat menyendok nasi goreng milik Nagara. Hambar anjir, komentar Jovan. Nagara juga nggak expect akan jadi sehambar itu. Skill memasaknya masih ada kok. Cuma memang akhir-akhir ini tidak digunakan. Sebab Kanaya yang lebih suka masak. Perempuan itu sedang banyak bereksperimen sedangkan Nagara bagian cuci piring. Jadi kayak duda lo. Masak-masak sendiri. Kenapa sih? Lo kesel nggak dikasih jatah terus naik balik marah, tanya Jovan. Kokot lo. Istri lagi hamil, masa iya minta, jawab Nagara. Terus, tanya Jovan. Ingat cerita gue yang dulu nggak? Tanya Nagara. Yang lo jadi dosen, tanya Jovan. Sepertinya sejak awal memang Nagara itu punya banyak sisi yang kadang bisa membuat Jovan seperti, lah kok. Kayak bosnya itu tiba-tiba cerita soal dirinya yang dulunya dosen terus banting setir ngurus bisnis keluarga. Karena cucu kakeknya yang lain nggak ada yang minat. Sebetulnya mengingat otak Nagara yang encer, itu bukan hal yang wow banget. Yang ada di pikiran Jovan justru, apa nggak tiap hari Nagara disantet sama mahasiswanya karena setelannya senggak dan galak. Zaman dia masih kuliah saja, kalau seumpama ketemu dengan dosen yang modelannya seperti Nagara. Pasti satu hari sekali, Jovan akan ngomong kasar. Sebetulnya dia tidak bermaksud misuh. Hanya saja kadang dia terpaksa ngomong jancok ke dunia yang gila ini. Tapi peace, love and gaul. Jovan cinta hidupnya kok. Kenapa emang? Tanya Jovan. Mantan naik balik ke sini, jawab Nagara. Giah, rumah tangga lo gonjang-ganjing karena mantan datang lagi. Bentar, mantan istri lo yang itu. Yang Edian Ono. Tanya Jovan. Jawab Nagara. Lah bukannya udah distansi mandiri. Mengasingkan diri ke dunia lain, kata Jovan. Masih hidup, Jo, ucap Nagara yang tidak habis pikir dengan kalimat Jovan. Maksud gue dunia lain dari hidupnya yang dulu bergelimang harta jadi melarat, jelas Jovan. Iya, jawab Nagara. Terus kok malah lo yang loyo dan diambekin nai? Tanya Jovan. Nagara akhirnya menjelaskan detail kejadian kemarin dengan Jovan yang manggut-manggut sambil makan chicken katsu miliknya. Yang kemudian meninggalkan noda di ujung bibir dan dengan refleks jempol Nagara bergerak membersihkan. Sumpah refleks. Soalnya biasa Kanaya kalau makan belepotan juga, jadi dia terbiasa membersihkan. Dan hal tersebut tidak luput dari pandangan Acha. Tuh kan lihat. Mana ada bos sama bawahan normal yang kayak gitu. Lo kenal sama gue 2 tahun juga kayaknya ogahkan ngelapin bibir gue. Pasti yang ada dilempar tisu, cerocos Acha yang lagi-lagi sedang mengajak teman magangnya ikutan berkonspirasi soal hubungan 2 laki-laki yang berjarak 4 meja di depannya. Halah kebanyakan nonton bel jadinya kayak gitu otak lo, Kak, jawab teman magangnya. Di ini lo kali yang suka sama gue. Tanya Jovan selepas Nagara menjauhkan jarinya.
Tapi ya kalau dia mau nyari gara-gara sama lo kayak mustahil banget nggak sih? Kayak nggak ada takut-takutnya. Padahal udah nggak punya apa-apa, lanjut Jovan sambil memasang wajah serius. Justru yang nggak punya apa-apa tuh yang nakutin, Jo. "I have nothing to lose," jawab Nagara. "Hai Dan, kamu udah lupa sama aku yang..." Nagara, "Salah kirim." "Hai Dan, kagak. Bener lo, mentang-mentang udah ada CS baru si Jovan. Gue jadi dilupain. Berdebu nih room chat kita." Nagara, "TAII. Males ganggu pasangan baru." "Hai Dan, info ngap, gue dikirim keluar kota. 2 minggu di sini. Keburu kangen Hera." Nagara, "Kangen orangnya, apa kangen kegiatannya?" "Hai Dan, dua-duanya wakakak." Kanaya merasa sikapnya memang agak berlebihan sih. Tapi dia tidak bisa menampik fakta jika dirinya memang ketakutan. Kemarin tuh kayak lagi ngeliat Hello Kitty terus berubah jadi Hulk. Selama ini tiap lihat otot Nagara dia memang pernah terbayang, mungkin orang yang kena tonjok suaminya dengan sepenuh tenaga bisa langsung sampai ke alam lain. Ngeri coy. Semalam juga dia tidak mau dipeluk oleh Nagara dan tadi pagi pura-pura masih tidur sampai laki-laki itu berangkat kerja. Saat bangun dan pergi ke dapur, dia melihat sticky note yang tertempel di pintu kulkas. "Yetes, Kanaya. Nay, sarapannya nasi goreng, mau ya? Ada di meja. Aku berangkat kerja dulu. Pipis 1000. Mandi 2000. I love you 3000. Gur." Kanaya bergidik membaca tulisan Nagara di lembar kertas tersebut. Tapi tetap saja tersenyum lebar. "Cih, jatuh cinta tuh bisa bikin orang jadi alay aku ternyata," batinnya. Siangnya dia menimang, apakah akan menyusul Nagara ke kantor atau memilih menelpon suaminya tersebut. Tapi Kanaya bingung alasannya apa. Dia gengsi jika Nagara bertanya, "Kenapa, Nay?" Dan mesti dijawab apa coba? Kanaya merasa bersalah pada Nagara. Dia juga tidak menyangka jika Jeffrey akan kembali menghantui hidupnya. "Kanaya, nasi gorengnya nggak ada rasanya." Nagara, "Iya, maafin." Nagara, "Aku juga baru aja makan barusan, tadi nggak kuicip dulu." "Terus sarapan sama apa?" Kanaya, "Nasi goreng kamu itu." Nagara, "Kan nggak enak, Nay." Kanaya, "Ku tambahin garam terus digoreng lagi." Kanaya, "Yetes apa?" Nagara, "Masnya mana? Kamu masih marah? Kok nggak ada embel-embel sapaannya?" Kanaya, "Yetes apa, Mas?" Nagara, "Yang tersayang." Kanaya, "Kamu pulangnya sore apa ada lembur sampai malam?" Nagara, "Sorry, Ai." Kanaya, "Aku belum mandi." Nagara dibuat kebingungan dengan pesan balasan Kanaya yang terkesan random. Lagi bahas apa, nyambungnya malah kemana? Kanaya, "Nanti sore mau mandi bareng nggak?" Jovan. G. Prinsip dasar cari kerja, pastiin mental bos lo nggak terganggu. Jovan mengirimkan tweet tersebut sesaat setelah ia melihat Nagara yang bersorak sambil loncat-loncat di ruangannya lewat kaca di samping pintu. Untung ruangan bosnya tersebut kedap suara. Padahal baru saja raut wajahnya terlihat sangat murung dan melas, sampai rasanya Jovan ingin puk-puk pantatnya. Namun lihatlah seberapa kontras perbedaannya sekarang. Jam makan siang belum berakhir, jadi Jovan manfaatkan untuk bersosial media. Dia scroll Twitter dan menemukan Safire yang juga baru mengirimkan tweet. "Risol Mayo. Sap. Gue kagak dagang anjir. Ini sudah kali kesekian adiknya buat akun baru karena akun-akun lamanya pada diblokir oleh Twitter, entah karena apa. Mungkin sebab Safire kebanyakan ngirim tweet abis bikin akun. Atau memang sudah nasibnya saja jadi buron. Lagian aneh-aneh aja. Belum lagi foto profil yang digunakan. Pantas saja jika orang-orang mengira dia jualan. Karena replinya ramai, Jovan akhirnya membaca satu per satu. Hingga fokusnya berhenti di satu akun. Justice for Ola. Sapepe, baca DM.
Karena kepo ini orang yang sama dengan orang yang mau membunuhnya tempo hari atau bukan. Jovan akhirnya membuka profilnya. Nasib baik tidak di privat dan tweet sematannya, perempuan itu ingin membeli tiket konser cowok Ipop. Untung nih foto profilnya pakai fotonya sendiri dan itu beneran Ola yang dia tahu juga. Jovan, kenal user Justice Sevor. Ola dari mana? Safire, geli lo manggil gitu. Udah lama Dia asik, kita pernah meet up juga. Safire, kenapa? Suka. Selera dia genosi, bang. Jovan, ketinggian. Safire, mending ketinggian daripada rendahan, suka sama orang kayak lo. Safire, kenapa nanyain? Lo juga kenal apa gimana? Jovan, kagak. Safire, weekend ini lo harus balik. Mami mau bikin syukuran. Jovan, nyokap lo jadinya hamil. Safire, enggak. Abang jangan suka gitu. Abang aja sana yang hamili. Jovan, enggak bisa, abang bisanya ngehamilin. Safire, gross. Kalau sampai kejadian bakal langsung dinikahin sama papi. Jovan, papi lo mau nikahin cewek yang abang hamilin. Jovan terkekeh geli, dia tahu Safire tengah menahan kekesalannya. Safire, elu sama si ceweknya. Jovan, asik dong, nggak perlu repot-repot minta restu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.